Fun tadi. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oh iya, jadi begini dulu ya, sebelum eh, di penyampaian materi ini, gitu ya, saya meminta begini. Anda kan sudah menerima gini ya, RPS dan soft copy bukunya ya, dengan materi presentasinya juga sudah ada kan, ya kan? PPT-nya sudah ada terima juga kan, sudah saya kirim. Nah, untuk mengawali pertemuan hari ini saya presentasi kepada Anda, gitu ya. Mulai pertemuan minggu depan, gitu ya, saya minta Anda yang menyampaikan presentasi, ya. Jadi Anda buat kelompok, ya. Sebelum UTS ini kan ada 7 kali pertemuan, ya. Dikurangi hari ini saya 1 kan berarti tinggal 6 pertemuan, ya. 6 pertemuan, nanti pertemuan ketiga ada kuliah umum, jadi tinggal sisa 5 pertemuan kan. Nah, jadi 5 pertemuan. Jadi 5 pertemuan nanti, misalnya pertemuan kedua minggu depan, itu nanti diisi oleh presentasi dari kelompok 1 misalnya. Ya, presentasi dari kelompok 1. Materinya kan sudah saya kasih, ya, PPT-nya juga sudah ada, ya. Silahkan memakai itu boleh atau membuat sendiri juga nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kira-kira Anda presentasi, ya. Itu tujuannya agar Anda membaca dulu materinya, ya, baca dulu materinya, mempresentasikan, kemudian nanti 30 menit presentasi, kemudian diskusi tanya jawab di situ, ya. Kemudian kita juga bahas di situ, kita diskusikan di sana. Kita sepakati gitu ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk kelompoknya berarti 5 kelompok kan ya, 5 kelompok presentasi. Mungkin diatur begini aja, ya, misalnya nomor 1, nomor 6, nomor 11 itu adalah kelompok 1, ya. Nomor 2, nomor 7, nomor 12 itu kelompok 2, gitu ya, dan seterusnya ya. Bisa ya? Ya, oke. Itu aja, silakan diatur nanti. Ya, jadi itu untuk presentasi. Ya, nanti untuk tugas mandiri, tugas kelompok akan kita bahas di belakang. Ya, oke. Nah, kita masuk ke materi awal dulu. Pertama, kita buku yang dipakai ini adalah bukunya Gruber, gitu ya. Buku hard copy-nya ada di perpustakaan kita, gitu ya. Jadi saya berikan soft copy-nya saja. Dan sayangnya memang nggak ada bahasa Indonesia-nya, ya. Bukunya bahasa Inggris, gitu ya. Ya, sambil Anda belajar-belajar, gitu ya. Di sini yang pertama adalah dibahas ya adalah mengapa kita mempelajari keuangan publik, gitu ya. Apa yang menjadi pertimbangannya? Ya. Apa sih peran pemerintah itu, gitu ya? Dalam membuat kebijakan-kebijakan, gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya bahwa ada 2 sudut pandang di sini yang berlawanan ya, yang menyatakan bahwa seharusnya ya pemerintah itu menciptakan suatu suasana yang bisa mendorong orang itu mau bekerja lebih keras, mau mengambil risiko ya, untuk bisa
eh, apa perekonomian bisa tumbuh, ya, negaranya bisa berkembang lebih maju lagi, ya, membuat tantangan-tantangan baru, ya, seperti contoh sekarang pemerintah mungkin mau membuat ibu kota negara baru misalnya, ya, atau memberikan bantuan, apa memberikan subsidi misalnya untuk mendorong orang, mengencourage orang untuk bisa lebih maju lagi misalnya, ya, membuka peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan, ya. Nah, ini adalah peran pemerintah di situ, ya. Namun ada juga yang berpendapat berbeda gitu ya, bahwa tujuannya pemerintah itu justru seharusnya itu adalah memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan. Bagaimana orang yang kesulitan, ya, yang miskin gitu ya, dibantu orang yang mempunyai masalah kesehatan, ya, orang yang sudah tua, ya, anak-anak yang masih balita, masih kecil, orang-orang yang rentan gitu ya. Nah, itu harus dibantu. Jadi di sini pemerintah harus memberikan fasilitasi. Ya, ini ada dua hal yang saling berlawanan tentang apa ya sebenarnya menjadi peran dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya di dalam ilmu ekonomi kita akan lihat ya apa peran pemerintah misalnya ya di dalam pengelolaan keuangan publik misalnya, ya. Kita sudah pernah membahas, mungkin Anda masih ingat ya, bahwa pertama pemerintah itu punya tugas untuk mengalokasikan ya sumber-sumber daya yang tersedia itu agar lebih efisien misalnya ya. Yang kedua, kalau Anda masih ingat ya, bagaimana peran pemerintah itu untuk mendistribusikan pendapatan. Ya, bagaimana mendistribusikan pendapatan orang yang pendapatannya tinggi kepada orang yang pendapatannya rendah. Ya, menarik pajak orang yang kaya untuk diberikan bantuan kepada yang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan stabilisasi ekonomi. Ya, dengan cara menjaga keamanan misalnya, ya, menerapkan kepastian hukum gitu ya, misalnya jangan sampai ada persaingan yang tidak baik gitu ya, ada monopoli ya misalnya. Nah, ini adalah peran pemerintah gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang sebaiknya ya, peran apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh pemerintah ya. Kalau pemerintah itu memang diminta untuk menjalankan perannya, ya, mengapa pemerintah itu harus mengapa harus pemerintah yang menjalankan itu? Ya. Bagaimana yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah? Ya. Jadi di dalam membuat kebijakan ya atau layanan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah itu adalah di dalam perekonomian gitu ya, dari sisi ekonomi, dari pengelolaan keuangan ya, maka ada dua hal yang dilihat di sini ya. Ketika pemerintah itu ingin menjalankan perannya ya melalui pembuatan suatu kebijakan, gitu ya. Yang pertama adalah harus dilihat adalah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakannya itu. Ya. Sehingga kemudian berapa biaya yang diperlukan untuk membiayai kebijakan yang akan dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah.
Berapa besarnya misalnya pemerintah ingin meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, menurunkan tingkat buta huruf masyarakat misalnya, atau ingin menurunkan angka kematian bayi misalnya, meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat misalnya. Maka pemerintah harus menghitung dengan membuat kebijakan ini berapa yang dibutuhkan dananya. Ya, misalnya pemerintah menyiapkan dana untuk asuransi BPJS untuk menjamin kesehatan warganya, ya, yang tidak mampu terutama. Berapa dana yang dibutuhkan? Ya. Nah, kemudian sisi yang kedua adalah ketika keputusan itu sudah dibuat dan kemudian sudah dihitung berapa dana yang dibutuhkan, kemudian yang kedua pemerintah harus berpikir dari mana sumber uang untuk membiayai kegiatan itu, untuk membiayai agar kebijakan itu bisa dilaksanakan. Ya, bisa dengan cara mengumpulkan pajak atau dengan PNBP, ya, atau dengan mencetak uang, atau dengan pinjaman, menjual surat berharga, menjual aset dan sebagainya. Ya, ini adalah peran yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang sudah diputuskannya. Nah, tentu masing-masing negara ya itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Ya, nggak usah masing-masing negara ya. Di Indonesia saja masing-masing pemerintah daerah itu punya kebijakan yang berbeda-beda ya dalam pengelolaan keuangan. Nah, menurut ekonom Jonathan Gruber gitu ya, dia menyatakan bahwa ada 4 kerangka kerja yang harus digunakan untuk sebagai dasar mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan publik. Ya. Ketika pemerintah itu ingin membuat kebijakan, ada kerangka yang harus menjadi pertimbangan ya dalam memutuskan suatu kebijakan publik. Yang pertama itu adalah kapan ya sebaiknya pemerintah itu melakukan intervensi ya dengan membuat kebijakan dalam sebuah perekonomian. Ada seperti sekarang misalnya. Apakah sekarang itu pemerintah perlu mengatur harga minyak goreng misalnya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana ya cara atau campur tangan pemerintah itu, ya. Jadi setelah pemerintah itu menentukan ini adalah saatnya pemerintah untuk melakukan intervensi, ya, membuat turut campur di dalam perekonomian, ya, maka pemerintah itu harus memilih, ya, bagaimana bentuk kebijakannya, ya, bisa berupa memberikan layanan publik, ya, atau mengenakan pajak, atau subsidi, atau mengatur harga dan sebagainya, ya. Kemudian adalah setelah itu perlu dilakukan evaluasi, dilihat ya bagaimana dampak dari kebijakan atau intervensi yang sudah dibuat oleh pemerintah itu. Apakah dampaknya berhasil atau tidak? Ya. Seperti sekarang misalnya pemerintah sebelumnya telah membuat aturan tentang harga jual minyak goreng. Misalnya ya. Tentu Anda tahu ya semua kan isunya kan. Nah, sekarang dilihat dampaknya, bagaimana dampak dari hasil dari intervensi pemerintah tadi, ya, terhadap perekonomian. Apakah sudah tercapai sesuai yang diinginkan dari maksud pengaturan kebijakan itu, ya,
Kemudian adalah yang terakhir adalah kalau memang pemerintah sudah memutuskan suatu bentuk kebijakan, gitu ya, misalnya sekarang pemerintah membuat aturan bahwa harga minyak goreng tidak boleh lebih tinggi dari 14.000 misalnya, kan kemarin gitu kan, ya tidak boleh. Nah, kita lihat sekarang mengapa pemerintah itu caranya seperti itu ketika ada masalah minyak goreng, kenapa pemerintah menentukannya dengan cara menetapkan harga tertinggi. Mengapa tidak cara lain, misalnya mengenakan pajak atau subsidi, ya, atau memberikan bantuan dan sebagainya. Mengapa? Perlu dievaluasi, ya. Mengapa pemerintah itu caranya seperti itu? Nah, ini ya, ini yang menjadi kerangka dasarnya. Jadi ketika Anda melakukan analisis suatu kebijakan, ya selalu kaitkan dengan 4 hal ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mengapa pemerintah itu perlu melakukan? Ya, kapan saatnya pemerintah itu perlu melakukan intervensi, membuat kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Ya, mungkin dari sebagian dari Anda masih ingat kira-kira mengapa pemerintah atau kapan seharusnya pemerintah itu perlu turut campur di dalam suatu perekonomian? Ada yang mau komentar? Saat terjadi kegagalan pasar, Pak. Ya, silakan. Gimana, Mbak Winnie? Saat terjadi kegagalan pasar, jadi kan keseimbangan ekonomi kan ada di pasar kan. Ketika pasarnya itu gagal, maka pemerintah harus turun tangan. Apa contohnya? Contohnya kayak adanya eksternalitas. Misalnya eksternalitasnya negatif gitu, Pak. Kayak misal ada suatu pabrik gitu yang dia itu berdampak negatif ke lingkungan nelayan. Nah itu kan si nelayannya kan nggak ada kompensasi atas hal tersebut. Nah di situ ada kegagalan pasar di situ, maka harus ada kebijakan ekonomi. Gitu. Misalnya perusahaannya nanti diharuskan untuk memberikan kompensasi terhadap nelayannya seperti itu, Pak. Oke, gitu dari Pak Winnie ya. Oke, ada lagi yang mau komentar? Ada kegagalan pasar, ada lagi? Kesenjangan pendapatan, Pak. Coba Mbak Nadia, kesenjangan pendapatan maksudnya gimana Mbak Nadia? Misalnya ada di satu daerah itu yang pendapatannya tuh lumayan tinggi, tapi di satu sisi tuh misal daerah yang lain tuh justru kekurangan pekerjaan gitu, Pak. Kayak banyak pengangguran di situ, jadi pendapatannya tuh kecil. Makanya pemerintah tuh harus campur tangan gitu. Misalnya ngasih retribusi gitu, atau ada harga eceran tertinggi tadi itu untuk melindungi si masyarakat tadi, Pak. Oke, dari Mbak Nadia. Ada lagi yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Pak. Lagi? Maaf, Pak. Suara Bapak nggak kedengaran di saya. Halo, dengar? Iya, udah Pak. Ya. Kalau menurut saya saat di pasar itu hampir sama sih kayak Winnie, adanya tidak efektifan pasar seperti adanya gap antara yang diminta sama yang ditawarkan gitu, Pak. Gap antara permintaan dan penawaran, sama kayak yang minyak tadi juga. Tapi misalnya di sini pemerintah itu berperan sebagai penyedia gitu. Jadi misalnya dalam bentuk BUMN gitu, Pak, di situ. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, apakah untuk setiap masalah di dalam perekonomian, keseimbangan pasar, apakah pemerintah itu harus selalu turut campur? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana Mas? Kalau menurut saya tidak selalu ikut campur, Pak. Soalnya dulu itu saya ingat saya ada pelajaran ekonomi itu yang mengatakan bahwa pasar itu akan kembali ke titik equilibriumnya sendiri, atau ada peran tangan tidak tampak.
Jadi pemerintah berperan saat tadi yang sudah disebutkan teman-teman itu, saat terjadi kegagalan pasar, baik itu disebabkan eksternalitas atau monopoli yang disebutkan Bapak tadi, atau yang disebutkan Nadia tadi, misalkan retribusi pendapatan biar yang pendapatannya itu merata. Jadi tidak selalu, karena sebenarnya prinsip ekonomi yang dijelaskan dulu itu ada peran tangan, tidak tampak itu Pak, yang selalu kembali ke titik equilibrium. Oke. Mengapa kegagalan pasar itu disebut sebagai hal yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan intervensi atau mempengaruhi dengan kebijakan? Mengapa kegagalan pasar itu dianggap sebagai pemicu pemerintah harus melakukan intervensi? Karena berarti kalau terjadi kegagalan pasar kan tidak match Pak, misalkan antara supply-nya itu, antara supply kegedean atau demand-nya terlalu besar, jadi ya seperti itu Pak. Oke, ya, ya. Jadi mengapa gitu ya? Jadi kan mungkin dulu sudah pernah dibahas ya. Jadi kalau menurut teori klasik kan gitu ya, yang sudah Anda peroleh ya, bahwa sebenarnya ya pemerintah itu ya tidak perlu turut campur dalam keseimbangan pasar, ya. Biarkan saja, tadi sudah disinggung teman Anda, biarkan saja tangan tak tampak yang bekerja. Pemerintah itu nggak usah turut campur kok, karena nanti pasti akan ada keseimbangan tersendiri di pasar, ya. Entah bisa cepat, entah bisa lambat, gitu ya. Karena pemerintah itu nggak usah ngurusin pasar, ya. Pemerintah itu ngurusin yang lain aja, yang tidak diperoleh di pasar, ya. Jadi pemerintah itu hanya ngurusin masalah keamanan misalnya, ya, menyelenggarakan peradilan misalnya gitu ya, kemudian atau menyediakan barang-barang yang memang tidak disediakan oleh pasar misalnya ya. Nah ini adalah urusannya pemerintah gitu. Yang lain yang ada di pasar nggak usah diurusin pemerintah, pasti akan ada keseimbangan, akan selalu ada keseimbangan, gitu ya, menurut klasik. Ya, tapi kalau kita ingat kembali, namun ketika kemudian terjadi kegagalan pasar, gitu ya, kegagalan pasar itu artinya adalah ketika keseimbangan pasar itu menjadi tidak efisien, ya, kuncinya tidak efisien tadi. Gitu ya. Bisa akan mencapai keseimbangan yang efisien, tapi mungkin perlu waktu yang lama. Nanti kalau dibiarkan terus-menerus, negara itu bisa mengalami resesi seperti yang sudah terjadi ya, mengalami resesi, depresi ya, yang berkepanjangan. Nah ini harus segera dipulihkan. Maka disinilah perlu peran dari pemerintah. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan Anda ya, ada kegagalan pasar ya. Kegagalan pasar contohnya tadi apa? Ada eksternalitas misalnya ya. Eksternalitas ya tadi dicontohkan bagaimana misalnya ada polusi tadi gitu ya. Harga yang di pasar itu tidak mencerminkan yang sebenarnya gitu ya. Karena tadi ketika ada polusi ya, beban penyakit yang ditimbulkan oleh polusi misalnya itu tidak tercermin di harga barangnya. Nah, itu ya, sehingga kemudian perlu pemerintah turut campur gitu ya. Nah, sama dengan sekarang misalnya ya. Contoh kan, dan contoh yang terakhir ini kan kemarin yang minyak goreng itu. Ya, kenapa pemerintah itu turut campur membuat peraturan tentang harga minyak goreng ya. Karena harga minyak goreng di luar itu kan sekarang berapa per liter? Ya. Sudah tinggi berapa itu? Sudah 25.000 ya. 25.000. Gitu ya. Mahal sekali. Gitu ya. Nah, pemerintah melihat bahwa harga terlalu tinggi. Ya. Maka pemerintah melihat nilai kewajarannya berapa ya. Mungkin setelah dihitung-hitung dapatlah angka 14.000. Maka angka 14.000 itulah yang ditetapkan sebagai harga tertinggi. Gitu ya. Nah, salah satu tujuannya apa? Misalnya, mengapa pemerintah ingin menurunkan harga ya lebih rendah? Ya, pertama ya untuk membantu masyarakat yang bawah. Ya, kemudian yang kedua misalnya pertimbangannya apa?
agar tidak terjadi inflasi, kenaikan harga. Ya, kalau terjadi inflasi, maka bisa naik semua harga. Ya, minyak goreng itu kan sumber makanan, ya. Kalau harga makanannya naik, ya, maka nanti orang akan minta kenaikan upah, ya kan? Buat makannya harganya naik, maka upahnya bisa naik. Kalau upahnya naik, nanti pekerjaan juga naik kan, semua akan naik. Nah, ini akan berpengaruh terhadap permintaan keseluruhan barang. Misalnya ini untuk mencegah adanya inflasi. Nah, ini adalah contohnya. Gitu ya. Ada kegagalan pasar di situ. Ya. Namun kenyataannya kan berbeda gitu ya. Setelah dibuat peraturan, ternyata kemudian nggak bisa dijalankan. Nah, ini nanti akan perlu ditinjau lagi ya. Mengapa kebijakan itu dibuat dan mengapa itu gagal nanti perlu dianalisis kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh gitu ya. Yang kedua adalah selain tadi ada kegagalan pasar juga untuk pemerintah melakukan redistribusi. Ya, ada ketimpangan. Ya. Jadi pemerintah itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kan tidak semua komponen pelaku ekonomi itu bisa terdorong naik. Ya, ada yang bisa naik, ada yang tidak, ada yang ketinggalan gini ya. Nah, kalau yang ketinggalan ini dibiarkan tidak ikut menikmati kenaikan ini, maka akibatnya akan timbul kesenjangan. Ya. Nah, inilah yang kemudian coba dilakukan redistribusi. Ya. Di pemerintah mulai melakukan pembangunan tidak hanya di Jawa, mungkin sudah mulai pembangunannya di luar Jawa juga, gitu ya. Kemudian mengenakan pajak, ya. Hasil uang dari pajak itu digunakan untuk memberikan bantuan, memberikan BLT, memberikan asuransi kepada masyarakat. Nah, ini adalah melakukan redistribusi. Ya. Nah, jadi yang contoh lain misalnya di sini kalau di buku itu kan contoh-contoh kasus-kasus yang di Amerika ya, kita juga bisa pakai contoh-contoh yang ada di Indonesia, gitu ya. Contoh tentang kesehatan masyarakat, ya di Indonesia juga sama, gitu ya. Di Indonesia juga sama. Jadi ketika biaya kesehatan itu meningkat, gitu ya, maka pemerintah harus bisa membantu untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan pendapatan. Ya, maka pemerintah harus menyiapkan asuransi kesehatan untuk menjamin orang-orang yang berpendapatan rendah tadi tetap memperoleh layanan kesehatan. Ya. Sehingga dengan demikian pemerintah mewajibkan setiap orang yang di Indonesia warga negara untuk mempunyai kartu BPJS misalnya. Ya, ini adalah tujuannya untuk membantu warga untuk menikmati layanan kesehatan. Ya. Hanya masalahnya adalah tidak semua masyarakat sadar gitu ya. Mereka hanya mau membeli asuransi kalau sakit gitu ya. Padahal asuransi itu kan digunakan untuk persiapan ya. Siapa tahu orang itu sakit gitu ya. Akibatnya apa? Ketika banyak orang di Indonesia yang tidak mau mengikuti program BPJS, akibatnya pemerintah itu tidak punya uang untuk menanggung orang-orang lain yang menderita sakit. Akibatnya dananya menjadi minus, ya tekor jadinya pemerintah. Karena banyak orang yang nggak mau bayar, ya mereka hanya mau bayar kalau sakit. Nah, kalau itu berarti bukan asuransi namanya, ya. Nah, ini dicontohkan di sini. Mengapa pemerintah itu perlu melakukan intervensi ya terhadap kesehatan? Ya, di sini dicontohkan masalah tentang eksternalitas atas kesehatan. Gitu ya.
Sebagai contoh yang saat ini ya, mengapa pemerintah itu mewajibkan orang itu divaksin dan diberikan secara gratis. Gitu ya. Karena gitu ya, kalau misalnya hanya orang-orang sehat saja dan yang mampu membeli vaksin itu hanya mereka yang divaksin, sedangkan orang yang tidak punya uang itu tidak divaksin, ya, maka orang yang tidak punya uang ini akan rentan kena penyakit. Kalau mereka kena penyakit, mereka bisa menulari orang yang sehat. Orang yang sehat tadi meskipun mereka punya uang, sudah divaksin, tapi kalau ketularan sama orang yang tidak divaksin tadi, mereka juga bisa sakit juga. Akhirnya kan nggak optimal, gitu ya. Makanya kemudian ya sudah kalau gitu semua harus divaksin. Gitu ya. Jadi ini bisa menimbulkan kegagalan pasar tadi, nggak efisien jadinya. Karena kalau ada orang yang tidak divaksin, kemudian bisa menularin kepada orang yang sehat, yang sudah divaksin juga, maka akibatnya nanti biaya pengobatannya akan lebih mahal lagi. Kalau dihitung, biaya memberikan vaksin dengan biaya pengobatannya lebih mahal, biaya pengobatan, maka lebih baik pemerintah memberikan vaksin. Nah, ini adalah contohnya, ya, contoh kegagalan pasar. Kemudian yang kedua adalah pemerintah melakukan intervensi ya ketika ada ketimpangan. Ya. Jadi ketimpangan itu biasanya kita menggunakan istilah diukur dengan Gini rasio ya. Kalau Anda lihat data ya, nilai Gini rasio ya, nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Kalau 0 itu sudah tidak ada ketimpangan, kalau 1 itu sangat timpang sekali. Ya. Ketimpangan banyak terjadi ya, misalnya antara desa dengan kota, antara Jawa dengan luar Jawa. Ini kalau isunya di Indonesia ya, Jawa luar Jawa, desa dengan kota, misalnya. Ya, pribumi dengan non pribumi misalnya. Nah, ini adalah ada ketimpangan di situ. Ya, ini kalau dibiarkan ini bisa menimbulkan masalah sosial. Gitu ya. Jadi ketika pemerintah itu sekarang melakukan redistribusi, misalnya dengan cara apa? Mengambil pajak dari orang yang kaya untuk diberikan kepada orang yang miskin misalnya, ya. Karena misalnya pemerintah mengambil pajak dari orang kaya misalnya sebesar 100.000, ya, di mana nilai 100.000 bagi orang kaya itu tidak terlalu berarti, gitu ya. Tapi 100.000 itu ketika diambil oleh pemerintah diberikan kepada orang yang miskin, 100.000 itu sangat berharga, ya kan? Nah inilah yang dimaksud dengan melakukan redistribusi, ya. Jadi peran pemerintah itu melakukan redistribusi ya untuk melakukan pemerataan dan mewujudkan keadilan. Ya. Namun terkadang tindakan melakukan redistribusi ini juga bisa menimbulkan kerugian yang tidak efisien, ya, bisa menimbulkan dampak, ya, yang tidak efisien. Ya, mengapa demikian? Ya, karena kalau orang yang punya uang, orang yang mereka punya uang kan bekerja keras, gitu ya, mereka bisa punya uang lebih. Kalau uang yang mereka peroleh dengan kerja keras itu diambil pemerintah dalam bentuk pajak, itu bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi usahanya menjadi menurun, merasa sia-sia, ngapain saya kerja keras, gitu ya. Ini dampaknya menjadi tidak efisien. Ya. Di sisi lain juga demikian, orang-orang yang memperoleh bantuan dari pemerintah juga sama. Mereka menjadi orang yang menggantungkan diri kepada bantuan pemerintah. Mereka bisa menjadi cenderung lebih malas. Ya, ini adalah dampak yang tidak efisien akibat melakukan redistribusi yang
tidak tepat, ya. Nah, tadi kita bicara tentang kapan sebaiknya pemerintah melakukan intervensi. Yang kedua adalah ketika pemerintah sekarang sudah memutuskan untuk melakukan intervensi, nah kemudian harus membuat bagaimana bentuk intervensi pemerintah. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi kegagalan pasar? Ya, kalau mungkin Anda masih ingat, ya, kalau di pasar itu terjadi eksternalitas, ya, kan Anda masih ingat ya, ada eksternalitas positif, ya, ada eksternalitas negatif. Kalau eksternalitas positif, apa yang dilakukan? Kalau eksternalitas negatif, apa yang dilakukan? Masih ingat nggak? Apa contohnya? Bagaimana caranya pemerintah mengatasi kalau ada eksternalitas positif? Bagaimana caranya kalau ada eksternalitas negatif? Ada yang masih ingat? Izin Pak, izin mencoba menjawab. Gimana Mas Muhammad Lutfi? Jika suatu entitas itu menghasilkan eksternalitas negatif, maka harus memberi kompensasi begitu Pak atas eksternalitas negatif yang dia keluarkan. Sedangkan kalau eksternalitas positif, berarti dia memberi dampak positif ke orang lain. Nah, berarti nanti mungkin diberikan insentif begitu Pak atas eksternalitas positif yang telah diterima oleh orang lain gitu Pak. Contohnya Mas, ada contohnya nggak? Kalau negatif mungkin seperti yang ingin diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu ada pajak karbon Pak untuk eksternalitas negatif, di mana perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi karbon itu harus membayar pajak sesuai tarifnya begitu Pak, karena dampak negatif yang mereka timbulkan kepada lingkungan. Kalau eksternalitas positif, mungkin dari teman-teman bisa memberi contohnya Pak untuk yang positif. Oke. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas. Ada yang mau nambahkan? Mungkin saya izin nambahkan. Ya, gimana Mas Kosmas? Yang positif mungkin menurut saya, seingat saya itu paten termasuk eksternalitas positif dengan diberikannya perusahaan diberi hak paten maksimal 20 tahun kalau nggak salah ya Pak di Indonesia. Jadi setelah 20 tahun eksternalitas positif yang dimiliki oleh dihasilkan perusahaan ini akan sifatnya gratis. Misal kayak vaksin, contohnya mungkin sebut saja warga A gitu punya paten vaksin 20 tahun. Nah setelah 20 tahun ini vaksinnya ini nggak bisa dikenai biaya dari patennya lagi. Jadi sifatnya digratiskan. Seingat saya sih. Itu ya Mas. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Izin Pak. Ya, gimana? Untuk yang eksternalitas positif itu mungkin seperti vaksin Pak, karena kan vaksin memberikan dampak positif untuk kesehatan masyarakat sehingga pemerintah ini memberikan subsidi untuk vaksin Pak, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan vaksin gratis. Ya, terima kasih Pak. Itu ya. Jadi kalau ada, jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana bentuk intervensi pemerintah gitu ya. Contoh misalnya ada kegagalan pasar, ada eksternalitas. Kalau eksternalitasnya positif bagaimana?
Kalau eksternalitasnya positif, ya contohnya apa tadi, vaksin kesehatan misalnya, ya, atau pendidikan misalnya, ya kan? Kan pendidikan itu bisa mengurangi tingkat kriminalitas misalnya, gitu ya. Maka seharusnya bisa semakin banyak orang mendapatkan kesempatan untuk sekolah pendidikan, maka dia diberikan subsidi, gitu kan? Sebaliknya, kalau eksternalitas negatif, misalnya apa, polusi karena bahan bakar, karena merokok misalnya, karena itu adalah eksternalitas negatif, maka dia harus dikenakan pajak atau cukai, ya kan? Anda masih ingat kan itu? Di ekonomi kita bahas itu ya. Nah, ini yang disebut dengan mekanisme harga, ya. Jadi pemerintah mengatur harganya, ya. Kalau dikenakan pajak, berarti harganya menjadi lebih mahal, ya kan? Kalau diberikan subsidi, berarti harganya lebih murah, ya. Jadi kalau sekarang sekolah itu disubsidi, berarti sekolah lebih murah, atau sekolah gratis, misalnya, ya. Artinya nanti makin banyak orang yang bersekolah. Ya, ini adalah kalau dengan menggunakan mekanisme harga. Ya. Kemudian pemerintah juga caranya bisa membuat apa? Membuat aturan. Ya. Membuat aturan-aturan, ya, membuat undang-undang, ya. Seperti yang dibuat sekarang gitu ya, yang kemarin dibuat itu, bahwa harga minyak dijual 1 liter paling tinggi seharga 14.000. Ya, itu dibuat dalam bentuk aturan. Ya. Atau misalnya di Jakarta untuk mengurangi kemacetan harus melihat plat nomor ganjil genap misalnya. Gitu ya. Itu adalah membuat dalam bentuk aturan. Gitu ya. Atau misalnya setiap pemilik perusahaan harus mengasuransikan karyawannya. Ya. Misalnya itu adalah aturan. Gitu ya. Nah, pemerintah juga bisa memberikan pelayanan secara langsung, ya, misalnya pemerintah sekarang memberikan layanan kesehatan, misalnya, ya, memberikan layanan kesehatan kepada orang tua, misalnya, ya, misalnya atau orang tua misalnya kalau naik transportasi misalnya mendapat potongan diskon 50% misalnya. Ya. Menyediakan jasa misalnya untuk layanan untuk anak-anak balita misalnya, ya. Diberikan apa namanya kalau balita itu apa gratis gitu ya kan. Imunisasi segala macam ya, sama balita kan mendapatkan makanan gratis gitu. Itu pemerintah secara langsung memberikan bantuan, ya. Atau pemerintah juga bisa melakukan pembiayaan, gitu ya. Misalnya yang tadi contohnya, ya, memberikan asuransi, ya, menerbitkan kartu Indonesia Pintar misalnya, ya, menerbitkan kartu BPJS misalnya, ya. Ini adalah bentuk pembiayaan publik, ya. Jadi pemerintah menunjuk atau membentuk badan BPJS, ya, kemudian badan ini yang akan menyelenggarakan, ya, uang. Kalau uangnya itu tidak digunakan untuk pengobatan, bisa digunakan untuk investasi, misalnya, ya. Nah, ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga adalah kemudian pemerintah harus melihat, ya, apa dampak dari intervensi atas kebijakan yang sudah dibuatnya. Ya. Itu bisa dampaknya itu bisa langsung, ya, bisa yang sifatnya tidak langsung, ya. Jadi kalau pengaruhnya langsung berarti pengaruh dari intervensi dari kebijakan pemerintah itu sudah bisa diperkirakan, ya. Dan tidak ada perubahan
perilaku dari orang-orang yang mendapatkan yang menjadi objek dari kebijakan itu, ya. Sedangkan kalau yang sifatnya tidak langsung, ya, indirect, ya, artinya adalah ketika pemerintah itu membuat kebijakan, ya, itu ada pengaruhnya, mempengaruhi perilaku dari orang yang memperoleh atau objek yang menjadi sasaran kebijakan itu. Ya, yang tidak bisa diperkirakan, gitu ya. Ya, sebagai contoh, ketika pemerintah sebagai contoh di sini, gitu ya. Contoh di sini, contohnya pemerintah di Amerika misalnya ini akan mengintervensi berupa memberikan layanan asuransi kesehatan kepada warganya. Maka efek langsungnya adalah pemerintah ya akan menghitung berapa jumlah kebutuhan orang miskin yang perlu dibantu untuk diberikan asuransi kesehatan. Kemudian dihitung orangnya, ya jumlah orangnya sekian, dananya sekian, di total, nah muncullah alokasi anggarannya untuk membiayai itu. Itu sudah bisa diperhitungkan, ya. Atau pemerintah sudah menghitung misalnya asuransi BPJS-nya misalnya, berapa orang yang dari sekian persen orang yang berpendapatan rendah, berapa persen orang yang sakit misalnya. Ya, ini yang dibantu, ya. Kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran. Nah, efek tidak langsungnya adalah akibat dari pemerintah itu sekarang menyediakan asuransi kesehatan, gitu ya, mengakibatkan ya asuransi kesehatan dari pemerintah itu kan gratis, ya. Akibatnya adalah orang-orang yang semula sudah berniat atau sudah punya asuransi, sudah memperhatikan kesehatannya sendiri, sekarang tidak mau lagi ikut asuransi. Ya, jadi ngapain saya bayar asuransi sendiri kalau sekarang asuransi itu ditanggung oleh pemerintah, ya kan? Akibatnya apa adalah? Akibatnya makin banyak orang yang kemudian membatalkan ikut asuransi. Dia lebih pilih ikut asuransi pemerintah yang gratis. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kemudian biaya asuransi yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi semakin besar, ya kan? Karena makin banyak orang yang ternyata ingin ikut asuransi dari pemerintah. Nah, ini dampak yang tidak diperkirakan, ya. Sama dengan yang contoh sekarang itu ya. Dampak yang tidak diperkirakan ketika pemerintah itu menetapkan harga eceran minyak itu 14.000 gitu ya. Ternyata akibatnya adalah di pasaran itu nggak ada produsen yang mau menjual harga minyak seharga 14.000. Akibatnya apa? Dampaknya kan di pasar kosong, ya kan? Nah, ini ada perubahan. Ini jangan-jangan pemerintah ini salah ngitung harga ini, harga produksinya jangan-jangan tidak 14.000, ya. Sehingga kalau dijual harga 14.000 mungkin mereka tekor, ya. Rugi mungkin. Nah, itu kita tidak tahu gitu ya. Nah, ini adalah dampak yang tidak langsung, yang tidak diketahui, tidak bisa diperkirakan gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi kesulitan ya, sehingga di dalam di dalam pembuatan kebijakan gitu ya, di dalam pembuatan kebijakan dampak-dampak yang tidak langsung ini kadang-kadang tidak bisa diamati, sulit untuk diamati, gitu ya. Salah satu caranya adalah kemudian sebagai contoh di sini di Amerika gitu ya, di legislatifnya, di DPR-nya sana membuat yang namanya Congressional Budget Office gitu ya. Jadi mereka ada suatu lembaga badan yang mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Apakah kebijakan ini sudah tepat atau belum, gitu ya? Apa dampaknya itu harus dianalisis. Ya. Sama dengan di Indonesia, ya.
Jadi ketika pemerintah itu kemudian mau membuat suatu kebijakan, membuat peraturan undang-undang, biasanya kan dia lapor ke DPR, minta persetujuan, gitu kan? Nah, di sana dianalisis lagi, ya, apakah kebijakan yang dibuat itu sudah tepat, sudah memperhatikan dampaknya, gitu ya. Kalau ternyata menimbulkan dampak yang negatif, ya bisa saja kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah itu ditolak untuk menjadi sebuah kebijakan. Ya, jadi bisa sifatnya mendukung kebijakan, bisa juga sifatnya menolak kebijakan. Ya. Nah, kalau suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dibawa sampai ke legislatif, gitu ya, diputuskan bersama pemerintah dengan DPR, ya berarti itu sudah menjadi ranah menjadi politik, ya, politik ekonomi di sana. Nah, itu nanti di bahasan lain nanti, ya, bukan di sini nanti bahasannya. Nah, yang keempat kemudian adalah mengapa pemerintah harus melakukan dengan cara seperti itu? Ya, contoh sekarang misalnya, mengapa pemerintah itu untuk menurunkan, untuk mengatasi harga minyak yang tinggi, ya, mengapa pemerintah membuat cara menerbitkan aturan membatasi harga minyak goreng sebesar 14.000? Mengapa tidak cara lain misalnya? Mengapa cara lain misalnya pemerintah menjual minyak, produsen disuruh menjual minyak goreng dengan lebih murah, tapi pemerintah memberikan subsidi kepada produsen misalnya itu, ya. Mengapa pilihannya seperti itu? Nah, itu ini yang menjadi alat untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan, ya, pertimbangan ketika masuk menjadi pertimbangan politis, ya, karena keputusan ditetapkan bersama antara pemerintah dengan legislatifnya, dengan DPR-nya. Sehingga di dalam beberapa pembuatan kebijakan, ya, bisa saja kebijakan yang dibuat pemerintah itu bisa efisien, ya, atau sebaliknya justru menyebabkan pasar menjadi lebih tidak efisien, ya. Jadi bayangkan kalau pemerintah tetap bertahan dengan aturannya agar harga harus tetap 14.000, maka akan semakin sulit orang memperoleh minyak goreng, itu misalnya, ya, contoh di Indonesia. Maka apa dampaknya? Mungkin dampak negatifnya justru akan lebih besar, makin tidak efisien perekonomian, ya. Jadi pilihannya dijual tersedia di pasar dengan harga tinggi, atau dijual dengan harga pasar, dijual dengan harga rendah tapi tidak tersedia di pasaran. Ya, tentu harus dihitung mana yang lebih tidak efisien, ya. Jadi kalau ini dibuat, gitu ya, maka ini bisa menimbulkan intervensi itu menjadi tidak tepat, gitu ya. Sekarang orang juga menilai apakah peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah tepat atau tidak. Ya, ini analisisnya ada di sini, ya. Ini ada alat perekonomian politik di situ. Ya, nanti mengapa demikian? Ya karena pemerintah juga harus berpikir, ya. Karena pemerintah itu kan selalu berpikir bagaimana dampaknya kalau harga terlalu tinggi. Ya, kalau harga terlalu tinggi bisa menimbulkan inflasi. Dampaknya inflasi apa? Bisa macam-macam. Ya. Anda bisa lihat nggak sejarah itu membuktikan di Indonesia, ya. Ketika Orde Lama, ketika Presiden Soekarno jatuh. Kemudian ketika Orde Baru, Presiden Soeharto jatuh. Salah satunya apa? Salah satunya adalah inflasi yang terlalu tinggi. Ya enggak? Kalau harga terlalu tinggi, ya, masyarakat tidak bisa menjangkau, maka masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Kalau hilang kepercayaan kepada pemerintah, maka pemerintahnya bisa tumbang, bisa turun, ya kan? Itu dampak politiknya sampai ke sana, ya kan? Kalau Anda baca di historinya. Nah, ini juga
juga perlu diperhatikan gitu ya. Inflasi itu juga bisa berpengaruh terhadap sisi politik gitu ya. Ya. Nah, di sini sebagai contoh misalnya di beberapa negara gitu ya, pelayanan kesehatan gitu ya, itu bisa macam-macam bentuknya ya. Tidak hanya berdasarkan pertimbangan efisiensi ya, maupun melakukan redistribusi gitu ya, tapi bisa bentuknya bisa berbeda-beda ya. Antara Amerika, Kanada, Jerman ya, Inggris gitu ya. Nanti Anda silakan dibaca di situ ya. Kalau di Amerika karena yang memberikan layanan asuransi kesehatan itu dilakukan oleh swasta, oleh privat gitu ya, maka ongkos asuransinya di sana mahal jadinya. Karena di sana banyak diselenggarakan oleh penyelenggara swasta di sana ya. Tapi kalau di negara seperti di Kanada, di Inggris gitu ya, yang memberikan jaminan asuransi kesehatan itu adalah dari negaranya. Gitu ya. Asuransinya murah, tetapi bayar pajaknya tinggi gitu ya. Jadi sama saja gitu ya. Jadi masing-masing punya cara sendiri-sendiri setiap negara itu untuk menyelenggarakan layanan pembuatan kebijakan publiknya. Oke? Izin bertanya boleh, Pak? Ya, gimana? Silakan. Kalau misalkan pada saat political economy ini mempengaruhi intervensi pemerintah, nah, dan ngakibatin pasar itu semakin nggak efisien, itu tuh kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah membatalkan intervensinya atau membuat intervensi baru, Pak? Terima kasih. Ya, tadi ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, inilah di sini nanti fungsi dari kalau di Amerika itu ada central budgetnya tadi ya. Kalau di Indonesia berarti bagaimana nanti bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri ya. Bisa dilakukan oleh pengawasnya seperti DPR di Indonesia untuk melakukan tinjauan kembali atas kebijakan yang dilakukan. Gitu ya. Nah, mengapa di situ tadi disebut ada ilmu tersendiri untuk itu, namanya political economy. Ya, nah, mengapa pembuatan kebijakan itu dilakukan? Gitu ya. Karena pembuatan kebijakan itu mengapa di situ dikaitkan dengan politik? Ya karena memang di dalam suatu pemerintahan kebijakan ekonomi itu terkadang memang tidak terlepas dari kebijakan politik. Ya. Tadi kan tidak semata-mata, kalau di sini tadi kan disebutkan, tidak semata-mata hanya karena pertimbangan efisiensi dan redistribusi, ada pertimbangan lain di situ. Ya. Mengapa kebijakan di Amerika asuransi kesehatannya beda dengan yang ada di Inggris misalnya? Ya. Mungkin kalau di Amerika mungkin ingin mendorong perusahaan-perusahaan swastanya itu berkembang misalnya, gitu ya, sehingga ada persaingan kapitalismenya di situ. Tapi kalau di Inggris mungkin beda, mungkin mendorong peran negara lebih besar misalnya. Ini sudah masuk ke ranah administrasi politik misalnya, gitu ya. Itu bisa macam-macam gitu ya. Atau nanti pertimbangan politik nanti bisa beda misalnya. Oh ini nanti menjelang pemilu misalnya, ya. Ketika menjelang pemilu misalnya pemerintah akan lebih banyak mengalokasikan alokasi anggarannya untuk bantuan misalnya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Itu kan sering terjadi gitu ya. Jadi itu perlu alat sendiri di situ. Ada namanya political economy di sana. Tidak hanya semata-mata dari pertimbangan efisiensi dan distribusi. Tapi kalau kita pakai semata-mata efisiensi dan distribusi, ya kita harus hitung dulu berapa kebutuhannya. Tadi misalnya ya, kalau misalnya sekarang misalnya harga minyak goreng itu seharus di pasaran itu terlalu tinggi, bagaimana cara pemerintah? Ya, kalau pemerintah kemudian hanya membuat aturan saja harga 14.000 tanpa disertai dengan perangkat yang lain, gitu ya, maka kalau harga itu terlalu rendah buat produsen, maka mereka tidak mau menjual. Tapi kalau misalnya pemerintah itu ingin memberikan subsidi, subsidinya kan akhirnya jatuhnya bukan ke masyarakat, jatuhnya ke pabrik kan.
pabrik yang memproduksi minyak kan, nanti ribut lagi nanti, wah ini subsidi, yang disubsidi kok pengusaha, nah, kan, bukan petani, ya nggak? Nah ini kan juga jadi masalah juga nanti. Nah ini juga harus ada pertimbangan di situ, gitu ya. Memang menjadi masalah juga, gitu ya. Di Indonesia itu kan contoh minyak sawitnya di Indonesia itu kan sekarang diproduksi dengan biaya yang lebih murah, ya. Indonesia itu bisa pendapatan paling besar itu kan dia bersumber dari minyak kelapa sawit, ya. Kenapa demikian? Ya, karena biayanya paling murah, biaya buruhnya paling murah, menanamnya juga paling murah, gitu ya. Gimana cara menanamnya di Indonesia? Cara menanam pohon kelapa sawit di Indonesia kan caranya gimana? Pohonnya dibakar, hutannya dibakar, ya enggak? Kan murah. Ya, akibatnya kemudian menimbulkan asap di mana-mana. Inilah yang kemudian diprotes oleh orang Eropa. Jangan beli minyak dari Indonesia, ya, karena menanam pohon sawitnya dengan cara yang tidak benar, membakar hutan, gitu ya, sempat dilarang. Ini nanti masuk ke sana juga nanti, ya, jadi bisa bermacam-macam, ya. Begitu, Mbak Diana. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Mas? Ya. Menyinggung sedikit tadi pertanyaan Diana, dan mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak ya Pak, terkait dengan harga eceran tertinggi minyak goreng yang dilakukan intervensi oleh pemerintah menjadi 14.000. Namun sekarang harga eceran tertinggi itu kan dicabut ya Pak. Jadi tiba-tiba semua minyak tuh langsung keluar, terus harganya melambung tinggi jadi 20.000. Nah sebenarnya apa sih Pak kalau dilihat dari keuangan publik ya Pak? Sebenarnya apa tujuan pemerintah? Apa pemerintah membatalkan intervensi tersebut, atau pemerintah ingin membiarkan yang tangan tidak terlihat itu Pak, yang ingin membiarkan harga minyak itu kembali ke titik equilibrium ya Pak? Mungkin itu Pak. Dan kalau ingin diperpanjang sedikit diskusinya, mungkin ada apa ya Pak? Ada diskusi oleh teman-teman saya juga di luar kampus lain yang mengatakan kalau ketika harga minyak tinggi 25.000, sedangkan pemerintah dengan tujuan politik tertentu itu Pak membagikan minyak dengan harga murah sampai 6.000 Pak. Mungkin apa ya Pak yang ingin dilihat oleh pemerintah? Mungkin itu Pak. Oke ya, Mas Dirgam ya. Jadi sebenarnya kalau semata-mata untuk pertimbangan ekonomi gitu ya, kita kacamatanya ekonomi ya, tidak masuk ke politik ya, bisa macam-macam nanti ya. Pertimbangan ekonomi ya, memang langkah pemerintah itu adalah untuk menurunkan harga agar bisa terjangkau oleh masyarakat. Ya, satu. Yang kedua adalah untuk mencegah inflasi. Iya kan? Iya kan? Kalau harganya terlalu tinggi gitu ya, minyak itu kan dari dulu ya, minyak goreng, minyak BBM itu kan menjadi sumber yang mendorong kenaikan inflasi, karena efek dominonya itu akan kemana-mana, yang selalu sering menjadi penyebab inflasi, sehingga pemerintah perlu turut campur misalnya gitu ya. Mungkin dibanding dengan komoditas yang lain mungkin ya, tidak terlalu seperti ini gitu ya. Sama dengan beberapa bulan yang lalu kan juga sempat ada kelangkaan harga kedelai ya kan, sempat naik juga ya, orang cari tempe aja susah waktu itu ya, tapi mungkin tidak seheboh yang sekarang gitu ya, karena minyak goreng ternyata lebih substantif ya, lebih berpengaruh dampaknya kepada orang banyak daripada yang kemarin kedelai ya, tempe dan sebagainya. Nah ini mungkin yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah ketika ini nanti, yang pertama alasan membantu masyarakat berpenghasilan lebih rendah, kemudian untuk mencegah kenaikan inflasi yang semakin tinggi. Kalau inflasi semakin tinggi itu kan juga yang tadi sudah bicarakan ya, dampaknya itu bisa kemana-mana.
dampak inflasinya. Sehingga pemerintah merasa perlu turut campur dalam hal ini. Hanya yang menjadi masalah adalah kemudian caranya. Nah, ini ya. Kuncinya mungkin adalah caranya mungkin yang tidak tepat. Bagaimana caranya? Ya, caranya agar pemerintah itu bisa menurunkan harga gitu ya, tapi di sisi lain juga ketersediaan di pasaran tetap terjaga. Produsennya juga bisa tetap memproduksi dan berjualan sesuai dengan biaya produksi yang dia keluarkan. Nah, tentu ini juga harus dihitung lagi berapa biayanya. Ya. Berapa data pemerintah juga seharusnya punya datanya, misalnya berapa ketika menetapkan harga minyaknya sekian 14.000, bagaimana cara menghitungnya? Berapa jumlah produksinya di Indonesia? Ini kan banyak, tidak hanya Menteri Perdagangan saja. Berapa jumlah petani sawitnya? Kementerian Pertanian. Berapa jumlah lahan, luas lahannya? Itu Kementerian BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Berapa banyak pabriknya? Kementerian Perindustrian. Ya. Bagaimana datanya nanti di BPS. Nah, ini kan semuanya harus jadiin satu, tidak hanya di Kementerian Perdagangan kan hanya menentukan saja jumlah permintaan dan penawaran. Ini harus koordinasi ini, duduk bersama ini untuk menentukan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya untuk membuat suatu kebijakan itu tidak semudah itu, harus ada studinya, analisisnya untuk melibatkan semua itu. Ya mungkin itu yang harus dilalui oleh pemerintah. Ya, itu yang mungkin koordinasinya yang kurang. Ya, mungkin termasuk juga penegakan hukum dan sebagainya. Ya, kita lihat dari sisi ekonomi saja. Ya, faktor lain banyak lagi gitu ya. Itu Mas. Ya, silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait tadi pada slide bagaimana pemerintah mengintervensi pada poin public financing of private provision, kan tadi Bapak menyebutkan contohnya BPJS. Nah, saya masih bingung Pak, apakah analoginya itu sama seperti pemerintah bekerja sama dengan swasta? Karena seperti kita ketahui BPJS bisa dipakai ke rumah sakit swasta atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Yang mana tadi Mas? Yang public provision ya? Public financing of private provision, Pak. Oh iya. Ya, jadi public kalau di Indonesia bisa macam-macam bentuknya ya. Bisa seperti pemerintah membentuk badan tersendiri, gitu ya. BPJS itu kan dibentuk pemerintah, di mana sebagian dananya diambil dari dana pemerintah dimasukkan sana sebagai modal, gitu kan? Nanti kalau dananya ini nanti diinvestasikan. Kalau dananya nggak dipakai untuk biaya pengobatan, dananya bisa diinvestasikan. Hasil investasinya nanti diputar sehingga dananya bisa meningkat, gitu ya. Nah itu adalah pembiayaan pemerintah. Atau pemerintah bisa melakukan public-private partnership, kerjasama dengan BUMN. Ya, misalnya pemerintah dalam menyediakan layanan jalan tol misalnya. Nah, itu kan pemerintah kerjasama dengan BUMN. Ya, jadi pemerintah pemerintah itu dengan cara menyediakan uangnya, ya, menyertakan modal. Bisa juga hanya cukup memberikan jaminan saja. Ya, misalnya ketika bangun jalan tol, ya pemerintah membuat konsorsium misalnya, kemudian silahkan siapa yang mau membangun jalan tol, silahkan. Pemerintah nggak menyediakan uangnya, tapi pemerintah menjamin nanti kalau jalan tolnya jadi, nanti selama 50 tahun silahkan dioperasikan, hasilnya nanti setelah 50 tahun kembalikan ke pemerintah. Bisa juga seperti itu. Ya, itu adalah melakukan penjaminan. Bisa juga, bisa macam-macam bentuknya, Mas. Baik, Pak, dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Ada lagi siapa nih, Mas? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini juga masih terkait harga eceran tertinggi gitu, Pak. Kalau misalnya ya, Pak ya, ada yang melanggar menjual di atas harga itu apakah ada sanksinya, Pak? Ya, jadi saya
Kita break dulu ya. Ada ini ya. Ada azan ya. Tegak. Kalau aturan itu agar bisa ditegakkan ya tentu harusnya disertai dengan sanksi kekuatan hukum gitu ya, agar bisa ditegakkan gitu ya. Contoh sederhana misalnya kan kalau nanti biasanya kalau Lebaran kan biasanya harga-harga tiket kan naik kan ya, tiket pesawat, tiket bis gitu ya. Pemerintah kan menetapkan harga acuan tertinggi kan. Biasanya naik bis 200.000, sekarang maksimal 300.000. Kalau di atas 300.000 nanti ya biar bisa ditangkap, gitu kan? Agar aturan itu bisa dilaksanakan biasanya harus ada sanksinya. Itu Mas. Itu Mas Andi ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi nanti coba dibaca lagi ya di aturannya. Karena saya juga belum baca itu peraturan Menteri Perdagangannya itu gimana isi. Oke, Pak. Oke, nah sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang ketika pemerintah itu membuat kebijakan, kita juga harus lihat ya seberapa besar ya kondisi suatu pemerintahan gitu ya. Artinya kita ingin melihat fakta-fakta pemerintahan. Artinya adalah bagaimana sih kondisi pemerintah itu gitu ya, untuk menjadi backup apa ya, untuk mempersiapkan kebijakan itu seberapa besar ya. Kalau pemerintahnya yang besar dengan dana yang banyak, dengan pegawai yang sekian gitu ya, maka itu bisa menjadi pertimbangan seberapa besar pengaruh intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi di sini diceritakan misalnya di Amerika misalnya perubahan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dibandingkan dengan besaran GDP-nya ya. Jadi kalau di tahun 1930-an misalnya belanja pemerintah ya untuk membuat kebijakan itu hanya sekitar 5% dari GDP ya. Tapi di tahun 70-an sudah naik menjadi 20%. Ya. Atau kalau dilihat di sini misalnya ketika di tahun 1940-45 ya, karena terjadi Perang Dunia Kedua ya, maka belanja pemerintah di sini sangat naik, sangat tinggi ya, karena harus membelanjakan untuk mesin-mesin perang gitu ya. Nah, ini kemudian juga bisa kita lihat di sini. Berapa persen ya anggaran pemerintah ya, alokasi anggaran itu kan yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pemerintah kan tertuang dalam anggarannya. Berapa persen anggarannya dari PDB-nya ya, dari pendapatan nasionalnya. Berapa persen? Ya, bisa terlihat di sini. Nanti kalau Anda di Indonesia juga bisa lihat misalnya. Kalau di Indonesia berapa? Berapa persen kira-kira? Berapa persen dari GDP-nya? GDP Indonesia sekarang berapa? Ada yang tahu? GDP Indonesia berapa sekarang? Nah, kemudian APBN kita tahun ini berapa? Ada yang tahu datanya? Ayo, para pengelola keuangan harus selalu update. Berapa GDP Indonesia? Ada yang punya datanya? Ada yang cari datanya? Bapak, Ya. Setelah dicari, kalau misalnya Bank Indonesia tuh memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh berada di kisaran 4,7 sampai 5,5% untuk tahun 2022, Pak. Terus GDP-nya berapa? Ya, gimana, Pak? GDP-nya berapa GDP-nya? PDB. Sebentar, Pak. Atau APBN kita berapa? Izin, Pak. Ya.
Ini berdasarkan BPS 16.970,8 triliun, Pak, untuk 2021. Berarti PDB kita adalah 16.900. Terus APBN kita berapa? APBN kita sekitar berapa? 2000 berapa itu? 2000 2.786 ya, Pak. ya, itu ya. Jadi berapa persen itu ya? Jadi 2.700 dibagi dengan 16.900 triliun. Ya, sekian persen itulah yang nanti masuk di grafik ini. Ya. Itu berapa? Ada 20% nggak kira-kira? Ya. 17%. 17%. Nah, di bawah berarti ya. Nah, nanti ada ini bisa, kalau Anda mau, Anda bisa membuat seperti ini juga, grafik seperti ini, gitu ya. Perkembangan apa namanya kebijakan alokasi anggaran pemerintah dibandingkan dengan GDP-nya, itu ya. Ya, karena APBN itu kan adalah sarana pemerintah ya untuk membiayai kebijakan-kebijakannya. Kemudian nanti kita bisa lihat GDP-nya. Ini kalau di Amerika misalnya, menurut datanya di sini adalah 65% ya untuk pusat dan sepertiganya untuk daerah ya, state dan lokalnya. Sama dengan di Indonesia. APBN kita di Indonesia ya, sepertiga digunakan untuk belanja pemerintah pusat, sepertiga digunakan untuk belanja pemerintah daerah, sepertiganya lagi untuk pembiayaan. Pembiayaan itu adalah untuk membayar cicilan, untuk membayar bunga utang, investasi dan sebagainya, itu ada di sepertiganya. Nah, itu adalah gambaran di Indonesia ya. Nah, ini perbandingan antara pendapatan dengan belanja di Amerika gitu ya. Jadi kalau spendingnya lebih tinggi dari revenue-nya berarti anggarannya defisit, gitu ya. Kalau yang hijau lebih tinggi berarti surplus, ya. Kemudian bisa dilihat juga alokasi anggarannya, ya. Di tahun 60-an kebijakan pemerintah di Amerika kebijakannya adalah untuk membelanjai pengadaan peralatan pertahanan, membeli mesin perang. Ya, kemudian sekarang dananya lebih digunakan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, gitu ya. Yang defense-nya menjadi lebih kecil. Ya, kemudian sumbernya dari mana saja? Ya, sumber pendapatannya. Ya, sumber pendapatannya paling besar bersumber dari income tax, ya, dari PPH. Ya. Ini kondisi di Amerika ya. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia misalnya. Gimana? Ini sekilas data di Indonesia misalnya ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalnya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di dunia ini yang di atas ini 3,9. Kemudian pertumbuhan ekonomi negara maju itu lebih rendah ya daripada negara berkembang. Negara berkembang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada negara berkembang. Ya, ini ada di ekonomi sudah dibahas. Ya, kemudian kondisi rasio ya artinya adalah selisih antara pendapatan dengan belanja. Ya. Kalau kita lihat dari sumbernya ya anggarannya di Indonesia sama ya. Paling besar bersumber dari income tax, dari pajak penghasilan. Ya, kemudian dari PPN. Ya, ini adalah. Nah, ini untuk ketimpangan ya. Nah, ini Indonesia, ini data ketimpangan di Indonesia ya, data ketimpangan di Indonesia misalnya tahun 2018 misalnya. Ya. Yang di atas ini yang biru ini perkotaan, yang merah per desa. Berarti adalah ketimpangan itu lebih besar di kota daripada di desa. Ya, ketimpangan lebih tinggi di kota daripada di desa. Kalau ini adalah rata-ratanya, ketimpangan di Indonesia itu rata-rata sebesar 0,3. Ya, cukup tinggi. Nah, ini adalah data BPS.
Ya, kemudian kalau dilihat dari ketimpangan, misalnya dilihat dari kesenjangan ini ya. Misalnya data ini menyebutkan bahwa 1% ya orang kaya itu mempunyai kekayaan sama dengan 40,3% dari jumlah total orang Indonesia. Ya, 1% orang-orang kaya itu kalau dikumpulkan kekayaannya itu sama dengan 49,3%. Ya. Kemudian kalau dilihat dari jumlah kesenjangan bisa dilihat dari jumlah tabungannya misalnya. Ya. Orang yang tabungan misalnya paling banyak dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai rekening di atas 2 miliar. Ya. Jumlah orang yang menabung 98% itu tabungannya kurang dari 100 juta. Ya, 98% rekening bank itu saldonya kurang dari 100 juta. Sedangkan yang kurang dari 2% itu lebih dari 100 juta ya. Jadi yang nyimpen uang di bank ya orang-orang yang 2% itu aja yang paling banyak. Ya, nah ini menunjukkan ketimpangan sekali gitu ya. Oke, sampai di sini. Ya. Nah, sekarang saya memberikan contoh tentang ini, tentang penugas ini ya, tentang penugasan mandiri ya. Sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini coba ini ya, ini contoh ya. Ini kita bicara tentang APBD. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kan ya. Ini Mas, jadi Mas Mbak ya. Jadi ini ada data tentang realisasi APBD tahun 2019 dan 2020 misalnya. Gitu ya. Kalau kita rangkum ya ini data lengkap ya. Setiap kabupaten, kota, provinsi ada di sini. 2 tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ya, kalau kita lihat di sini misalnya di tahun 2019 ya. Ini PAD-nya 293 triliun ya, seluruh Pemda se-Indonesia. Sedangkan di tahun 2020 PAD-nya turun menjadi 264 triliun rupiah. Ya. Kemudian sekilas kalau kita lihat ya di rangkuman ini misalnya pinjaman daerahnya naik ya dari semula 6 triliun menjadi 11 triliun. Ya. Nah, dari data-data ini kemudian mungkin bisa kita otak-atik misalnya itu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dari pendapatan ya, ini adalah pendapatan daerah 293 triliun. Sedangkan transfer dari pusat ke daerah adalah 799 triliun. Artinya adalah sumber pendapatan daerah itu lebih banyak dari pusat apa dari daerah? Dari pusat. Dari pusat gitu ya. Kita bisa lihat di mana misalnya kita bandingkan antara PAD dengan total pendapatan. PAD-nya hanya 25%, transfernya 67%. Artinya banyak daerah yang belum mandiri. Ya, masih 67% misalnya. Ya. Kemudian kita bisa bandingkan contoh misalnya berapa belanja pegawai dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Ya, belanja pegawai itu kan untuk bayar gaji dan honor ya, untuk bayar gaji dan tunjangan pegawai terhadap pendapatan asli daerahnya. Ternyata belanja pegawainya 130% dari pendapatan asli daerahnya. Artinya apa? Apa artinya kalau menurut Anda? Biaya
belanja pegawainya lebih tinggi dari pendapatan asli daerahnya. Apa artinya? Untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, itu apa? Tidak, perlu pembiayaan. Tidak cukup kan dari PAD-nya kan? Ya enggak? Pendapatan asli daerahnya tidak cukup hanya untuk bayar gaji pegawainya saja, ya enggak? Ya kan? 131%. Ya. Jadi PAD-nya daerah itu nggak cukup untuk bayar gaji saja, apalagi untuk membangun. Ya enggak? Ya gitu kan logikanya. Seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa kembangkan yang lain ya, bisa kembangkan analisis yang lain ya. Nah, ini nanti data ini saya berikan kepada Anda ya. Ini ada masing-masing provinsi ya, per kabupatennya ada ya, lengkap. Ya. Tahun 2019 dan 2020 saya bagikan kepada Anda. Silakan nanti Anda yang punya daerahnya sendiri masing-masing, yang dari Bantul tadi, yang dari Medan, ya, yang dari Riau tadi, silakan dianalisis sendiri. Apa namanya data APBD-nya, bagaimana tingkat kemandiriannya, bagaimana pengaruh belanja pegawainya, apakah cukup atau tidak, kemudian belanja modalnya. Kalau belanja modal itu kan untuk pembangunan ya. Ya, Anda bisa melihat. Nanti bisa bandingkan dengan kabupaten atau kota di sebelahnya, di dekat situ, atau bandingkan dengan provinsinya misalnya. Ya. Nah, itu nanti Anda bisa dapat gambaran di situ. Ya, dari situ nanti Anda bisa analisis ya, mengapa penyebabnya daerah saya lebih rendah pendapatannya daripada kabupaten sebelahnya misalnya. Ya. Ya, itu bisa jadi tulisan KTTA nanti itu. Ya. Kira-kira gitu, jelas ya? Bisa nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas ya? Ya, nanti itu menjadi tugas mandiri ya. Silakan dibuat gitu ya, dianalisis, kemudian dijadikan tulisan. Ya, itu tadi contohnya saja. Nanti silakan Anda kembangkan sendiri. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang intervensi pemerintah itu kan, kalau nggak salah, transfer ke daerah itu 8%-nya harus wajib untuk COVID, kalau nggak salah ya Pak. Nah, untuk PAT-nya ini, apakah pemerintah pusat boleh mengintervensi juga atau hanya TKT-nya aja yang boleh? TKD, apa gimana pertanyaannya? Untuk intervensi pemerintah pusat itu hanya sebatas di TKT saja atau PAT juga? Oh, oke ya. Ini nanti bicaranya masuk ke transfer daerah nanti ini ya. Jadi pembuatan kebijakan nanti tergantung dari pemerintahnya, Mas. Kalau pemerintah pusat yang membuat kebijakan, berarti pemerintah pusat yang melaksanakan dan menyediakan anggarannya. Kalau pemerintah daerah yang membuat kebijakan, berarti pemerintah daerah yang mengerjakan dan membiayai penyelenggaraannya. Kan gitu kan? Ya. Karena ada sebagian, kalau di Indonesia ya, karena ada sebagian anggaran pemerintah yang ditransfer ke daerah, nanti tergantung dari sifat transfernya. Kalau yang ditransfer itu berupa DAU, maka pemerintah pusat tidak turut campur dalam penggunaannya. Ya kan? Tetapi kalau transfer dari pusat ke daerah itu berupa penugasan, ya misalnya berupa dana alokasi khusus, ya, misalnya itu, atau dana dekonsentrasi misalnya, maka itu menjadi kewenangan pusat yang bisa dilakukan oleh pemerintah di daerah. Jadi tergantung dari
jenis alokasi anggarannya. Ya, jadi bisa macam-macam itu. Nanti itu masuknya di ranah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mana yang menjadi kewenangan pusat, mana yang menjadi kewenangan daerah. Gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya terkait dengan tugas individunya ini, Pak. Ya, mana Mas? Jadi nanti itu kami membuat rasio-rasio seperti yang Bapak contohkan tadi, kemudian membandingkan, menghitung juga rasio daerah sebelahnya, kemudian membandingkan penyebabnya, dan itu nanti dibuat di format Word atau kita disuruh membuat esai atau bagaimana ya Pak tepatnya? Oke, ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi tadi itu kan contoh ya dari saya. Silakan Anda explore sendiri. Ya, itu kan contohnya seperti itu. Ya, nanti Anda bisa menjelaskan, gitu ya. Membandingkan daerah saya dengan daerah provinsinya misalnya, atau Anda membandingkan beberapa daerah di satu provinsi juga boleh misalnya. Silakan gitu ya. Mana di daerah provinsi saya yang paling mandiri gitu ya. Mana yang kemandiriannya paling rendah, mana yang kemandiriannya paling tinggi misalnya. Gitu ya. Mana daerah yang paling cukup dalam membiayai belanja pegawainya, mana yang daerah yang prosentase belanja modalnya paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah, nanti Anda bisa kaitkan dengan isu-isu yang beredar di daerahnya. Kan Anda di daerah masing-masing kan? Ya kan Anda tahu misalnya, wah belanja modal di daerah saya itu kecil gitu. Karena bupatinya, pejabatnya banyak yang korupsi, tangkap KPK, bisa saja seperti itu. Ya kan? Nah, kan tadi data-data tadi kan banyak tadi. Nanti Anda bisa bisa lihat nanti di datanya ini ya, di ini, nah, ini kalau Anda lihat ya, ini kan rinciannya macam-macam nih ya, untuk belanja pegawai, untuk hibah, untuk bantuan sosial, gitu ya, belanja tidak tergugah, ya belanja modal. Anda bisa lihat belanja bantuan sosialnya di daerah mana yang bantuan sosialnya paling banyak, ya, persentasenya misalnya, gitu ya, atau belanja modalnya atau belanja barang dan jasanya, gitu ya. Nah itu silakan nanti dikaitkan dengan isu-isu yang ada di daerah Anda. Atau misalnya PAD-nya misalnya, ya ini kira-kira daerah mana yang pajak daerahnya paling banyak misalnya, ya, atau transfernya yang mana paling banyak. Nanti Anda bisa tahu ternyata daerah saya mendapat transfer dari pusat lebih banyak daripada daerah sebelah misalnya. Padahal daerah saya lebih kaya daripada daerah sebelah gitu misalnya. Kenapa kok daerah saya lebih banyak? Itu bisa analisis, bisa ke sana nanti. Ya kan? Silahkan dikembangkan sendiri. Ya, ini datanya ada lengkap se-Indonesia. Data real ya ini ya. Ini data real ya, data benar ini. Ya. Berarti nanti kami dapat datanya ini dari Bapak, kemudian kami menganalisis sesuai provinsi asal dan daerah kami sendiri gitu ya Pak? Silahkan, ya. Ya. Saya kirim nanti ke Anda. Oh ya, formatnya seperti isai seperti itu atau dibebaskan Pak? Nanti coba saya bahas dulu ininya bentuknya ya. Oh ya. Ini tugasnya itu deadline-nya sampai nanti selesai mata kuliah ini, maksudnya sebelum ujian UTS atau ini 1 minggu ini Pak untuk tugasnya? Kalau menurut saya Anda kerjakan dulu, nanti minggu depan kita bahas 1-2 yang sudah sebagian jadi, kita bahas untuk menyempurnakan, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya ini kan seperti ini, Mas, apa namanya? Nah, ini kerangka penulisan seperti ini mungkin ya. Kerangka penulisannya ada latar belakang,
Ya, landasan teori, penelitian sebelumnya, analisis, kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Ya, ya seperti KTT Anda gitulah. Tapi ini hanya semacam essay saja, gitu ya. Terbelakang teori itu untuk membantu Anda aja untuk melakukan analisis, gitu ya. Kalau Anda mau teruskan jadi KTTA juga boleh, gitu ya, silahkan. Kemudian kalau mau itu contoh penulisannya ya. Kemudian untuk yang apa namanya, yang untuk tugas untuk melakukan apa namanya analisis kebijakan, ini saya berikan contoh misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh-contoh di Indonesia ya. Nanti ini bisa menjadi tugas kelompok saja nanti yang ini ya. Anda nanti melakukan kajian terhadap suatu kebijakan. Itu ya, ini contoh-contohnya gitu ya. Anda bisa cari berita misalnya hasil kajian UI misalnya ya. Ini kajian ya, ini bukan ini ya, bukan berita, emang ini kajian. Kajian UI bahwa bantuan sosial itu ternyata malah justru mendorong konsumsi rokok meningkat. Ya, padahal bantuan sosial diberikan uang kan untuk membeli kebutuhan pokok ya, beli beras, beli telur gitu. Ternyata malah banyak digunakan untuk rokok. Nah, itu kan menarik kan sebenarnya. Nah, ini bisa menjadi kajian. Nanti silakan buat kelompok misalnya seperti itu ya. Atau ini misalnya kenaikan tunjangan guru gitu ya tidak meningkatkan prestasi siswa. Anggarannya sudah dinaikkan, ternyata prestasinya biasa-biasa saja. Ya. Atau ini misalnya, ini tulisan dari kakak kelas Anda ini. Perlukah asuransi pengangguran di Indonesia? Ini oleh siapa nih? Penulisnya mahasiswa akuntansi, D3 akuntansi. Ya. Nah, ini tulisannya sampai dimuat di artikel. Ya. Ini beberapa contoh gitu ya. Nah, kemudian karena ini tulisan ilmiah, ya Anda harus mencari sumber ilmiah mungkin ya. Anda mungkin di KTTA mungkin sudah dapat ya, sudah diajari bagaimana cara mencari sumber tulisan ya. Bisa dari Google Scholar, bisa dari Science Direct, ya kan? Ini misalnya Anda cari di Google Scholar, cari penelitian orang tentang efek samping bantuan terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Ini ada penelitiannya. Anda bisa baca-baca di situ. Ya. Atau Anda bisa cari di Science Direct ya, artikel luar. Misalnya ya. Dampak dari desentralisasi fiskal terhadap investasi di Indonesia misalnya. Nah, ini kan ada ini datanya. Ada apa namanya? Ada artikelnya. Ya. Nah, jadi kalau Anda menulis nanti ya, landasan teori dan penelitian sebelumnya ini disebutkan, ya, dibuat kutipannya, gitu ya. Jadi tidak asal ngarang gitu ya, tapi ada landasan. Mengapa saya ngomong gini? Karena ada penelitian menyatakan begini, gitu. Itu namanya ilmiah, tidak ngarang gitu, tapi ada faktanya. Nah, ya, nanti itu untuk tugas kelompok gitu ya. Untuk tugas kelompok nanti saya ada beberapa artikel-artikel yang mungkin bisa saya suplai kepada Anda kalau untuk nanti tugas-tugas kelompok. Oke, itu ya, Mas, Mbak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kan ini kelompoknya udah dibagi, Pak. Jadi untuk minggu depan itu tugas kelompok itu ngapain ya Pak? Untuk kelompok 1 itu untuk minggu depan. Kalau yang tugas kelompok yang tadi dibagi itu kan tugas untuk presentasi, Mas. Iya. Iya kan? Berarti minggu depan presentasi, Pak. Minggu depan presentasi ya. Untuk pertemuan besok. Ya. Tugas kelompoknya nanti Anda silahkan memilih topik suatu kebijakan publik, atau kalau tidak nanti bisa dari saya misalnya. Nanti saya suplai artikel-artikelnya juga bisa dari saya. Atau Anda punya pilihan sendiri. Silakan bentuk kelompok sendiri misalnya. Boleh. Ya, jadi ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Yang presentasi itu yang mingguan, presentasi itu lain yang tadi, yang awal tadi loh.
Berarti minggu depan yang presentasi kelompok 1 gitu ya, Pak? Ya, presentasi kelompok 1 untuk materi minggu depan. Dia di RPS ya, Mas? Ya, Pak. Ya, di RPS. Kalau untuk yang tadi, Pak, tugas kelompok artikel tadi, deadline-nya kapan, Pak? Kalau yang untuk tugas kelompok itu nanti deadline-nya ya sebelum UTS lah. Oh ya, Pak. Ya, sebelum UTS. Jadi yang tugas kelompok yang artikel itu deadline-nya sebelum UTS. Ya. Kalau yang tugas mandiri itu tiap minggunya dilihat itunya, Pak? Apa progresnya begitu? Ya, nanti tiap minggunya saya lihat progresnya aja. Gitu ya. Saya hanya ingin melihat bagaimana sejauh mana Anda melakukan ini. Nanti karena itu kan nanti menjadi nilai ini, Mas, nilai aktivitas. Ya. Ya. Aktivitas itu bisa tugas mandiri, bisa kelompok gitu ya. Nah, kalau ada tugas kelompok, carilah topik-topik yang menarik orang buat membaca gitu. Kayak tadi ya contohnya, ternyata bantuan itu untuk merokok ternyata. Nah, kan menarik ya. Minyak goreng ini yang rame ini boleh ya. Kalau sekarang yang lagi rame ini kan kebijakan publik minyak goreng itu kan banyak sumber datanya itu ya. Nah, kalian cari artikel ilmiahnya. Jangan sumber beritanya aja, tapi artikel ilmiahnya mungkin sudah dibahas gitu ya. Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. Ya. Baik, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi atau penugasan? Atau sudah cukup pusing? Ya. Mungkin itu dulu, Pak. Nanti kalau kami ada yang nggak tahu, boleh nanya di grup ya, Pak? Ya, kalau diskusi di grup saja. Ya, artinya gini, kalau diskusi di grup saja, sehingga apa yang Anda sampaikan itu dibaca juga oleh yang lain. Demikian juga saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, yang lain juga bisa ngikutin gitu. Ya, enak kan kita diskusinya di grup. Gitu ya. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit ya gitu. Jadi kalau misalnya tadi contoh bagaimana saya melakukan analisis, ya gunakan saja teori-teori tadi gitu ya. Bagaimana saya melakukan analisis, ada 4 kunci melakukan analisis misalnya. Itu aja di sekitar situ aja pakainya. Ya kan? Ya. Oke, gitu. Jadi materi sudah saya berikan semua kepada Anda, buku juga sudah, RPS sudah, nanti silakan Anda berpedoman dengan buku itu. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit untuk Anda. Oke? Kita sampai jam 4. Jam 4. Oke. Masih ada 10 menit lagi. Ini yang PKL pulangnya ikut jam kantor apa boleh bebas pulang? Jam kantor, Pak. Jam kantor juga. Iya. Ya, untuk hari ini saya belum memberikan latihan-latihan soal ya. Mungkin di pertemuan minggu depan saya akan memberikan latihan-latihan soal gitu ya. Soal-soalnya juga yang dari buku saja gitu ya. Nanti itu yang juga saya akan gunakan sebagai salah satu penilaian ya. Selain juga tadi aktivitas diskusi kita tadi. Ya, jadi nanti minggu depan presentasi, setelah itu tanya jawab, ya silakan tanya jawab di sana, di rekannya bertanya ada yang jawab, kemudian
Dari situ saya juga bisa mendapatkan penilaian di sana. Oke ya, Mas, Mbak sekalian ya. Jadi bentar, ada lagi catatan saya kayaknya. Oh iya, satu lagi ya, mungkin mau saya tunjukkan lagi satu tentang ini kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, ini nanti Anda bisa apa namanya? Bisa ambil di informasi APBN ya. Ada di website Kementerian Keuangan ya, informasi APBN. Nah, ini juga bisa memperkaya Anda gitu ya. Anda bisa bagaimana ya caranya saya membuat analisis gitu ya misalnya. Anda bisa membuat perbandingan misalnya ketika Anda menganalisis misalnya APBD di daerah masing-masing gitu. Anda bisa membandingkan misalnya di belanja pemerintah pusat itu berapa sih anggaran pendidikannya? 8,7%. Ya. Untuk bantuan sosialnya 12%, kesehatannya 7% misalnya. Anda bisa bandingkan dengan daerah Anda. Nah, ini APBN di tahun 2022 yang sekarang ya. Ini belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat. Ya. Kalau gaji ini ada di pelayanan umum nih 32,2% ini. Gaji dan tunjangan ini ada di pelayanan umum. Gitu ya. Nah, ini data-data ini bisa menjadi acuan buat Anda nanti kalau Anda mau melakukan analisis. Bagaimana sih membuat tulisan? Nah, Anda bisa baca seperti ini uraiannya. Ya. Nah, contoh membuat uraian seperti ini. Ya. Oke ya, nanti Anda bisa cari sendiri ya di informasi APBN ya. Itu di websitenya Kementerian Keuangan ya, kemenq.go.id. Ya. Nanti Anda juga bisa misalnya digabungkan dengan data yang lain. Misalnya data PDRB ya. APBD di daerah saya itu berapa persen ya dari PDRB-nya itu bisa juga. Ya kan? Berapa sih APBD di daerah saya dibandingkan dengan PDRB? Data PDRB dari mana? Dari BPS. Nanti cari aja. PDRB per kabupaten, kota, provinsi ada. Ya, Anda bisa bandingkan. Nanti misalnya ada APBD-nya di Bantul misalnya 10 berapa ini? 2 miliar 2 triliun misalnya. Misalnya ya. Terus PDRB di daerah sana berapa? Nah, itu Anda bisa lihat persentase belanjanya misalnya. Ya, bisa seperti itu, ya. Jadi banyak yang bisa Anda lakukan. Semakin banyak Anda mengumpulkan data, ya semakin banyak yang bisa dianalisis. Oke, gimana Mas Rengga? Izin Pak bertanya sedikit. Berarti kalau yang data-data tadi itu hanya diperoleh untuk yang triwulan 1 mungkin ya Pak? Maksudnya gimana? Enggak yang seluruh. Kan tadi mungkin saya mispersepsi atau gimana Pak? Tadi kan untuk membandingkan APBN 2022 dengan keadaan daerah masing-masing gitu kan Pak. Ya. Nah, berarti kan keadaan daerah masing-masing itu hanya ada di triwulan pertama ya Pak? Belum sampai 2022 sampai full gitu. Yang apanya nih maksudnya? Yang terkait belanjanya tadi. PDRB-nya. Belanjanya kan ada di APBD-nya, Mas. Iya, Pak. Maksudnya itu. APBD-nya. Kalau tadi data APBD yang saya bagikan tadi itu hanya tahun 2019-2020, Mas. Oh iya. Bukan yang terbaru itu. Tapi nggak apa-apa kalau Anda punya yang terbaru juga nggak apa-apa, cari sendiri juga nggak apa-apa.
Ya. Ini kebetulan yang saya sediakan ini adalah yang 2019-2020. Kalau Anda punya, ditambahin sampai 3 tahun boleh, 5 tahun, 10 tahun juga boleh, makin bagus lagi. Dibuat grafiknya makin bagus lagi. Ya. Ya Pak, dapat paham ya Pak. Terima kasih. Kalaupun dapat 1 triwulan juga nggak apa-apa, Mas. Kan 1 tahun 4 triwulan kan? Kalikan 4 aja, udah asumsinya sekian gitu. Bisa juga kan? Berarti boleh memakai asumsi begitu ya Pak? Ya, bisa gitu. Yang tahun 2022 gitu kan. Tapi itu kan yang tadi saya berikan bukan 2022 itu 2019-2020. Ya. Ya, silakan kreativitas Anda saja. Ya, semakin bagus, semakin banyak baik analisisnya semakin bagus ini hasilnya. Oke? Itu Mas. Baik Pak. Oke. Ya. Begitu ya, Mas, Mbak sekalian, gitu ya. Materi yang saya sampaikan hari ini, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, saya tutup pertemuan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Selamat sore, Pak.